Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat walafiat, berkah barokah, alhamdulillah. Kali ini kita akan membahas yaitu tentang pengertian dan nilai suatu fungsi kuadrat. Kita ingat kembali dulu ya tentang fungsi linier, di mana fungsi linier ini telah kita pelajari waktu kelas 8 ya. Fungsi linier, kalau misalnya masih ingat fungsi ya, kalau misalnya fungsi itu dinyatakan dalam bentuk diagram panah. Ingat, fungsi bisa dinyatakan dalam bentuk diagram panah, bisa dinyatakan dalam diagram kartesius dan himpunan pasangan berurutan. Kalau misalnya ada fungsi dari himpunan A ke himpunan B, nama fungsinya F. Nama fungsi boleh F, boleh G, boleh H, boleh I, boleh yang lainnya ya. Kemudian fungsi F dari himpunan A ke himpunan B itu memetakan setiap anggota A yaitu X dengan satu atau tepat satu dengan anggota B. Misalnya X itu dipasangkan dengan AX plus B. Nah, X anggota A dipasangkan dengan AX plus B anggota B. Nah, maka ini bisa kita nyatakan sebagai fungsi F yang memetakan X ke AX plus B. Artinya X itu dipasangkan ke AX plus B, sehingga AX plus B itu merupakan bayangan dari X oleh fungsi F. Nah, ini bisa ditulis sebagai fungsi F memetakan X ke AX plus B. Kalian masih ingat ini disebut apa? Yaitu disebut notasi fungsi. Nah, kemudian boleh juga ditulis begini. AX plus B itu adalah bayangan dari X oleh fungsi F. Nah, bayangan dari X oleh fungsi F itu Fx sama dengan, bayangan dari X oleh fungsi F adalah AX plus B. Nah, yang ini disebut rumus fungsi. Nah, ini tentang fungsi linier yang kita pelajari waktu kelas 7, disebut fungsi linier karena variabelnya X pangkatnya 1. Nah, kalau pangkatnya 2 bukan lagi fungsi linier. Ini yang akan kita pelajari berikutnya. Sekarang pengertian fungsi kuadrat. Mudah saja ya. Kita gambarkan begini. Kalau ada sebuah relasi fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Fungsinya fungsi F yang umum kita pakai ya. Kemudian fungsi F ini memetakan setiap anggota A yaitu X ke AX kuadrat plus BX plus C. Nah, ini berarti setiap X anggota A dipasangkan dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, ini berarti bisa kita tulis notasi fungsinya yaitu fungsi F memetakan X ke AX kuadrat plus BX plus C. Gitu ya. Nah, bagaimana rumus fungsinya? Nah, rumus fungsi tinggal Fx ya, Fx, X-nya di dalam kurung ya.
Kemudian tanda panah diganti sama dengan, berarti fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, sehingga untuk rumus fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana a, b, dan c merupakan bilangan real, kemudian a-nya tidak sama dengan 0, ini disebut bentuk umum fungsi kuadrat. Ya, jadi bentuk umum fungsi kuadrat bisa kita tuliskan yaitu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dengan nilai a, b, c elemen himpunan bilangan real dan nilai a tidak sama dengan 0. Demikian untuk pengertian bentuk umum fungsi kuadrat, yaitu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, a, b, c elemen R, a tidak sama dengan 0. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan nilai dari suatu fungsi kuadrat? Sebagai contohnya, untuk fungsi fx sama dengan 6 min x kuadrat, tentukan a, nilai fx jika x sama dengan 3, b, bayangan dari negatif 5 oleh fungsi f. Kita jawab di sini. Ya. Nah, kita tuliskan dulu rumus fungsinya, yaitu fx sama dengan 6 min x kuadrat. Untuk yang a, disuruh menentukan nilai fx jika x sama dengan 3, berarti x-nya diganti 3, sama saja menentukan nilai f3. Ya, x sama dengan 3, fx berarti x-nya diganti 3. Berarti sama dengan 6 min, x-nya diganti 3, berarti 6 min 3 min x kuadrat, x-nya diganti 3, berarti 3 kuadrat. Sehingga sama dengan 6 min 3 kuadrat adalah 9. Sama dengan 6 dikurangi 3, negatif 3. 6 dikurangi 3, maaf. 6 dikurangi 3, 3. 3 dikurangi 9, negatif 6. Ya. Nah, jadi nilai fx sama dengan negatif 6 untuk x sama dengan 3, gitu ya. Nah, sekarang yang B. Kita jawab di sini. Tentukan bayangan dari negatif 5 oleh fungsi f. Nah, kalau fx itu bayangan dari x oleh fungsi f. F3 bayangan dari 3 oleh fungsi f. Berarti bayangan dari negatif 5 berarti sama aja dengan menghitung f negatif 5. Nama fungsinya f, ya. Berarti f negatif 5 bayangan dari negatif 5 oleh fungsi f sama dengan, kembali ke rumus fungsinya, berarti x-nya diganti dengan negatif 5, berarti 6-nya tetap 6 min x-nya diganti negatif 5, berarti dikurangi negatif 5 min x kuadratnya diganti dengan negatif 5 kuadrat sama dengan dikurangi negatif sama dengan ditambah 6 plus 5 min negatif 5 kuadrat, itu negatif 5 kali negatif 5, berarti negatif kali negatif positif, berarti 25. Dikurangi, ini hasilnya positif 25, berarti dikurangi 25. Sama dengan 6 plus 5, 11 min 25. Sama dengan
negatif 14. Nah, ini berarti jadi bayangan dari negatif 5 oleh fungsi f adalah negatif 14 ya. Begitu, mudah kan? Lanjut ke contoh nomor 2. Pada fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 3x min 10, tentukan nilai x jika fx sama dengan 0. Kita jawab. Kita tulis dulu rumus fungsinya, yaitu fx sama dengan x kuadrat plus 3x min 10. Disuruh menentukan nilai x jika fx sama dengan 0. Nah, berarti ini fx-nya itu nilainya 0. Berarti 0 sama dengan x kuadrat plus 3x min 10. Nah, ini merupakan persamaan kuadrat. Nih, terjadi suatu persamaan kuadrat. Nah, untuk menentukan nilai x-nya, berarti ya kita selesaikan persamaan kuadrat itu. Boleh menggunakan pemfaktoran, boleh menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna, atau dengan menggunakan rumus ABC atau rumus kuadratik ya. Nah, terserah kalian. Nah, kita coba ini, karena A-nya sama dengan 1, sepertinya mudah untuk difaktorkan. 0 sama dengan, nah ini karena 1 berarti nanti faktornya kan begini. Variabelnya x berarti ini x, ini pun x. Bilangan yang di ini dengan di sini itu merupakan dua bilangan yang jumlahnya positif 3, hasil kalinya negatif 10. Karena hasil kalinya negatif berarti salah satunya adalah negatif. Berarti pasti ini positif, ini negatif. Boleh dibalik, ini negatif, ini positif. Terus jumlahnya itu positif. Kalau jumlahnya positif berarti yang negatif yang lebih kecil. Berapa kali berapa hasilnya negatif 10, jumlahnya 3. Berapa? 5 dengan negatif 2. Atau kalian oret-oret dulu boleh, enggak apa-apa ya. Nah, ini pakai cara langsung. Nah, kalau sudah berarti x ditambah 5 sama dengan 0 atau x min 2 sama dengan 0 ya. X plus 5 sama dengan 0 atau x min 2 sama dengan 0. Untuk yang ini berarti x sama dengan negatif 5. Untuk yang ini x sama dengan 2 ya. Jadi ada dua nilai x, yaitu negatif 5 dan 2 ya. Jadi jika fx sama dengan 0, maka terdapat dua nilai x, karena kita dapatkan persamaan kuadrat, berarti nilai x-nya ada 2, yaitu x1-nya sama dengan negatif 5 dan x2-nya sama dengan 2. Demikian pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah. Mudah kalian pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.